Nah, kembali lagi di podcast ngomongin bucin. Kali ini kita sama narasumber baru. Ini kebetulan teman SMP saya dan sebelumnya untuk host Bapak Bowo sedang tidak bisa melanjutkan podcastnya, jadi saya alihkan dulu. Oke, kali ini Bapak Dandi. Ya, bisa dipanggil Mondi. Oh ya, Bapak Mondi. Kita hari ini bakal ngomongin bucin ya. Bucin? Iya. Kita mulai dari pengalaman paling bucin yang pernah dialamin. Entah, apa itu bucin? Bisa dijelasin dulu, tolong. Takutnya salah paham penonton. Jadi bucin itu budak cinta dan biasanya tuh ngelakuin hal apapun demi pasangan. Oh. Hal-hal nekat, hal-hal di luar nalar, atau apapun itu. Seperti misalnya bela-belain, nyamperin ceweknya keluar kota. Walaupun itu nggak terlalu bucin, tapi biasa kan ya? untuk taraf tertentu, untuk orang-orang itu bucin lah. bucin. Atau nekat nganterin atau ngejemput padahal jauh dari rumah kita. Oh. Ya. Biasa aja sih. Wah, berarti ini lebih bucin. Nah. Gimana? Coba cerita. Kayak mungkin ke background berhubungan dulu ya, maksudnya berpacaran dulu selama hidup ini. Wah, boleh. Gue tuh pacaran cuman 4 kali. Yang dianggap. boleh. Yang dihitung. Yang terhitung karena Cinta monyet itu nggak? cinta monyet nggak usah ya. Aduh. SMP sekali. SMP sekali kan gue pacaran Segan anjir. kan lo katanya temen SMP aja. Oh iya. Oh 2 kali kata kameramen. Wah, 3 sih. saya SMP 1, SMA 1, kuliah 2. Budi. Gitu. Oke. Itu dari semua itu tuh yang dirasa paling kayaknya sama sini paling bucin atau paling effort sama siapa? Semuanya sih. Oh, karena saya selalu mencintai wanita dengan sepenuh hati. Waduh, coba disebutkan biasanya ngapain aja gitu. Ngapain? Maksudnya apa ya? Kayak antar jemput kah atau suka beliin makanan kah? Kan untuk orang-orang tertentu ngasih makanan tuh, wah itu bucin. Tapi kan biasa, siapa tahu Bapak Dandi lebih parah. Oke. Gua ada cerita. Nah, Ini gue yang bucinnya atau boleh ceweknya juga yang bucin? Kamunya dulu ya bucin. Oke, kamu, aku, gua, lu. Jadi kunaon itu? Jadi Gimana? dulu yang keinget sebenarnya Boleh. banyak kayaknya. Lebih ke ya tolol sih. Jadi dulu tuh gua sekolah di SMA 9. Sama mantan gue yang pas SMA. Gua tuh pernah nih, ini lebih cerita lucu sih ketika pacaran gitu. Boleh. Biasalah berantem anak-anak SMA gitu. Dulu gua tuh pakai motor. Nah, terus gua tuh berantem biasa. Cewek kalau berantem di motor ngapain? Minta turun. Klasik. Terus. Dan karena udah maksa-maksa nih narik-narik kan. Akhirnya gua turunin beneran. Dekat SMA gua tuh ada jalan panjang gitu ya. Dan gua tuh turunin beneran gitu. Situ kan nggak ada kendaraan umum. Turunin. Udahlah turun. Beneran turun. Akhirnya Tambah marah. yang bikin anehnya tuh kejadiannya karena saat itu tuh lagi pakai motor dia. Gua lupa. Gue pas baju, oh iya kan ini motor dia kata gue. Akhirnya gue kasihin ke dia motornya. Akhirnya gue yang turun, gue jalan. Oke. Akhirnya disusul sama dia. Terus kan jadi gue yang jalan kan. Terus. Terus gue naik lagi. Akhirnya jalan lagi. Biasa ribut lagi kayak gitu.
Dan akhirnya ya udah putus. Gara-gara itu? Gara-gara itu. Salah satunya. Ya, oke. Tapi balikan lagi. Oke. Tapi menarik ya. Orang juga kan ada pengalaman kayak gitu ya. Iya. Cuman nggak tahu ya, mungkin tiap cewek kan beda ya. Kalau itu kan turun beneran pengen turun. Kalau pengalaman orang tuh biasanya ceweknya kayak Nggak, aku beneran pengen turun di sini. karena dia ngerasa nggak mau ngerepotin apa segala macam. Nah, menurut Bapak Dandi itu gimana tuh? Gak mau ngerepotin? Iya, jadi kayak kan terlalu jauh rumahnya, makanya dia bilang. Oh, itu bukan berantem? Bukan berantem, cuman maksudnya kan pengalamannya agak-agak mirip gitu. Iya. Nah, menurut Bapak Dandi itu gimana tuh? Apakah itu lebih ke beneran pengertian kah, atau sebenarnya dia nggak mau diantar sampai rumah karena malu, atau gimana? Dia nggak mau orang tuanya tahu. Karena gue pernah tuh. Nah, nyambung lagi. Bener. Nyambung lagi. Masih cewek yang sama nih. Jadi emang rumahnya jauh gitu dari dia. Gue di Bandung, rumahnya di Cimahi ya. Gue nganterin nih. Nah, gue pertama nganterin, gue sampai. Oh, sampai sini aja. Oh, rumah kamu di sini? Enggak, cina. Enggak. Terus kenapa nggak nganterin sampai rumah? Kata gue, walaupun jauh nggak apa-apa ya. Sekitar 40 sampai 1 jam lah kalau macet. Kenapa nggak sampai rumah? Enggak, ternyata pas gue lihat, gue tungguin. Biasanya tuh dia Udah duluan aja. Nah, gue tuh duluan terus balik lagi pengen lihat. Ternyata dia pakai ojek dong. Berarti masih jauh dong ke rumahnya, bener nggak? Benar. Masih jauh pakai ojek lagi. Oke. Terus gue akhirnya tanya-tanya, ternyata ya dia nggak mau ketahuan orang tuanya. Gitu. Tapi nggak mau ketahuan orang tua tuh indikasinya jelek atau buruk sebenarnya? Tapi itu masih SMA-nya? SMA sih. SMA sih mungkin karena nggak mau ketahuan pacaran kali ya? Iya kayaknya mah. Oke. Backstreet. Terus kalau untuk yang baru-baru ini gimana pengalaman bucinnya? Apakah lebih parah dari sekarang? Dari yang cerita tadi? Atau sekarang lebih parah? Baru-baru ini jarang bucin sih. Bucin. Tapi sekalinya main keluar duitnya gede nggak? Wadaw. Nah. Masalah duit. Itu tergantung ini ya. Kalau sekarang ya lebih gede sih dibandingkan dulu. Kalau dulu kan ya tergantung uang sekarang ya. Gara-gara dulu mah lagi nggak punya duit. Biasa anak SMA lu jajan berapa sih anjir gitu. Iya benar sih, benar. Jadi paling buat jajan sebelah. Paling banter juga nonton di BTC. Itu harganya cuma 25 guys dulu. Iya sih. 25.000 udah bisa nonton. Berarti sama cewek 50.000. Tapi seringnya split bill. Nah sekarang split bill juga nggak? Udah Oh tidak. Oh iya. Masa iya masih split bill ya Nick ya? Enggak dong. Nah, kalau sekarang paling kalau main biasa rekor paling malah 500.000 lah. 500.000 untuk di Bandung sih lumayan lah ya. Lumayan ya? Lumayan. Itu udah seharian lah. Paling sering nggak nginep. Oh iya. Enggak kalau nginep mah. lebih gede. Wah, sih gua tahu. Kalau biasanya paling sering kalau pacaran kemana nih kalau di Bandung? Di Bandung ngopi lah. Ngopi. Gak Bandung kalau nggak ngopi. Waduh. Favorit di mana? Waduh, banyak ya. Woi, siapa nih? Bucin. Baru diomongin. Paling favorit tuh sebenarnya karena saya suka musik, jadi saya suka di apa sih yang namanya di Dago tuh? Dreams Coffee. Oh, belum pernah sih. Jadi Bapak Dandi ini punya pacar nggak sekarang? Nah, pertanyaan yang bagus. Iya. Kalau pacar sih enggak. Tapi Nungguin apa? FWB dari matanya FWB. Enggak sih, cuman adalah deket. Deket ada. Tadi kan ngomongin yang fun-funnya, bucin-bucinnya. Sekarang pengalaman paling sedih Bapak Dandi. Waduh. Nggak harus yang sampai nangis-nangis, tapi kira-kira yang sekiranya ini membekas gitu. Karena biasanya tuh patah hati tuh akan membentuk seseorang yang baru di kedepannya. Nah, biasanya Bapak Jangan nangis. Gimana? Nangis keluar air sih. Sedih tapi lucu nih. Boleh. Jadi
waktu pasti cerita SMA sih, masih ingat. Jadi pas SMA tuh, gua tuh kan punya cewek. Waduh. Cewek gua tuh jemput di depan rumah, depan gang. Oke. Janjian tuh jam 6 pagi. Jam 6 pagi, terus karena mau berangkat sekolah bareng, pramuka, waktu itu ada kegiatan pramuka jam 7-an gitu. Jadi berangkat jam 6 dari rumah gua. Dan gua baru bangun jam 7. Anjir. Terus akhirnya, tapi dia masih ada gua tuh. Jadi pas bangun langsung kaget. Oh iya lupa anjir. Langsung datang nyamperin. Pas nyamperin, tiba-tiba dia dari jauh ngelihat langsung pergi. Berarti dia masih nunggu terus pergi gitu. Oke. Nah itu baru putus yang sebenarnya. Terus merasa bersalah nggak di situ? Iya sih. Jadi Menyesal? Menyesal. Menyesal. Waktu itu ya menyesal, sekarang enggak. Itu lumayan iya. sedih sih. Dan lumayan bucin. Itu lebih sedih mana sama yang SMP terakhir? SMP ada cerita sedih apa ya? Yang terakhir itu yang ceweknya jadi nggak mau main sama kita, circle kita lagi. Waduh. Oke, tidak usah dibahas. Kalau gagal move on, pernah nggak gagal move on? Gagal move on ya, sulit move on ya pernah sih. Kalau baru-baru ini pernah. Itu biasanya karena ceweknya terlalu baik kah, atau dia terlalu memorable kah, atau gimana? Yang ada beberapa saya susah move on. Salah satu aja ya. Gue pernah susah move on karena si ceweknya itu dewasa banget. Dewasa banget. Maksudnya dewasa, dia sebenarnya belum pacaran, cuman deket, udah suka gue. Terus dia nge-cut off gue, ya gara-gara beda agama. Beda agama. Jadi bingung gitu, kita sebagai posisi pria gimana? Kita udahannya nggak usah deket lagi karena kita beda agama, nggak akan nemu ujungnya. Mana ya dek, sedih, tapi itu benar. Iya betul. Ingin maksain, tapi itu benar juga. Jadi pemikiran. Berarti taraf dewasa dia tuh udah mikir situ. Iya. Oh. Padahal gue mikir udah pacaran dulu kan biasa. Iya. Ngebat gitu. Biasanya sih yang beda agama lebih menarik. Ateis. Tapi kalau misalnya nih, kalau waktu itu ada kesempatan dan dia membuka diri, itu kira-kira bakal gimana Bapak Dandi? Lanjut. Taraf dewasanya tuh sampai bener-bener pengen sampai serius kah? Atau hanya yaudah pacaran dulu? Oh pacaran dulu sih. Kalau sama beda agama ya. Dulu pikirannya dulu. Oh oke. Nah tadi tuh off the record Bapak Dandi bilang ada pengalaman bucin yang belum diceritakan. Nah, boleh silakan kalau mau diceritakan. Nggak tahu sih ini bucin atau tidak ya. Tapi menurut gua kayaknya bucin deh. Oke. Jadi pas kuliah itu, gua punya pacar nih. Pas ospek, lu pernah ospek kan? Nah, pernah dong. Terus ada orang-orang yang galak-galak tuh apa sih namanya? Komdis kayak gitu kan, komisi disiplin lah. Ya. Terus gue liat tuh ada yang cakep nih. Akhirnya gue deketin, terus jadian deh. Nah, setelah jadian itu, gitu tiap hari pasti ketemu. Pasti ketemu. Oke. Entah gue yang nyamperin kelasnya, atau dia yang nyamperin ke kelas gue, atau kita janjian suatu tempat. Oke. Pokoknya atau makan bareng, atau ngerjain tugas bareng, pokoknya kemana-mana bareng. Oke. Dan tanpa disadari, ternyata dengan kebarengan itu, kebersamaan yang sering itu, intens itu. Mau weekday, mau weekend gitu. Ternyata tanpa sadar gue tuh ngejauh dari teman-teman gue, circle gue gitu. Oh, oke. Jadi gue ngerasa, ternyata gue bucin gitu. Baru sadar setelah putus gitu, bucin gak sih? Bucin sih lumayan ya. Apalagi kalau POV-nya sebagai teman-teman yang ditinggal sih, kayaknya itu agak ngeselin ya. Tapi menurut Bapak Dandi itu proses pendewasaan nggak? Maksudnya itu tuh wajar nggak kalau ada orang yang ngalamin itu at least sekali? Wajar. Banyak yang kayak gitu teman-temannya? Banyak. Oh, Banyak juga. Oke. Terus kalau itu kan bukan hanya sekedar sih, maksudnya ketemu terus, ninggalin temen apa segala macem. Nah, biasanya kalau main tuh gimana? Maksudnya bucin-bucinnya tuh kayak gimana? Apakah kayak terlalu memperlihatkan pada umum kah kemesraan-mesraannya? Apa bucinnya tuh hanya sekedar
ya udah main-main aja, ketemu aja. Iya, jadi bucinnya tuh kayak kemana-mana bareng gitu, kayak terusnya duaan siga siki istilah nama kita tuh siga siki duaan kemana-mana. Jadi kayaknya semua orang, bukan semua orang juga berlebihan, kayaknya orang-orang sejurusan tuh kayaknya udah tahu gitu kalau kayak pernah ada orang kayak gitu juga kayak banyak sih, couple goals gitu. Iya. Padahal itu tuh kayak menjauhkan dari teman-teman gitu. Tapi sebenarnya itu tuh toksik atau wajar sih sebenarnya? Kalau sampai meninggalkan teman-teman sih porsinya lebih jauh banget, 90-10 misalkan ya. Itu kalau kata gue sih termasuk toksik. Toksik ya, oke. Nah, ngomong-ngomong soal toksik, ada nggak sih pengalaman toksik sama cewek? Maksudnya tuh toksiknya yang kayak bukan ngomong kasar ya, tapi lebih ke terlalu protektif lah, atau kayak misalnya ngekang lah, atau misalnya terlalu ngatur gitu. Ada nggak sih pengalaman dari yang katanya 4 pacaran itu? Ada pas SMP. Itu pas SMP. Saya kenal dan saya minta maaf. Gimana coba diceritain? Itu kayak gua yang posesif parah. Oh. Jadi gua tuh punya pacar gue yang SMP, kan sekelas kita. Yang mana? Kita sekelas. Yang mana? Yang mana? Yang terakhir. Oh, yang terakhir. Oke. Oh, gimana? Kebetulan agak lupa, jadi boleh lah ceritakan. Sebenarnya gue nggak pernah bilang kalau jangan dekat sama cowok gitu. Cuman gue selalu marah gitu kalau cewek gue dekat sama cowok. Tapi dekatnya tuh nggak wajar. Misalkan cuman duduk bersebelahan nih, nggak sengaja. Oh, sebenarnya saya ingat sesuatu. Misalkan cewek gue lagi beres sholat, misalkan beres dari dari masjid, lagi pakai sepatu nih. Terus nggak tanpa sengaja ada cowok lain yang nggak gue kenal gitu ya. Pakai sepatu juga di sebelah dia. Nah itu tuh gue bisa bahas dan marah gitu. Oh. Tapi di situ tuh posisinya ceweknya tuh ngerti gitu, jadi nggak mau. Kalau ada cewek yang dekat tiba-tiba pindah gitu. Ya kebetulan beliau baik sih memang. Iya gitu. Jadi gue yang kenapa? Nggak tahu gue kenapa kayak gitu ya, aneh banget sumpah. Tapi kalau posesif, apalagi kalau ingat itu SMP, wajar atau sebenarnya nyesel kalau diingat-ingat? Sebenarnya nggak ada yang disesali ya. Dari cerita yang tadi gue yang bucin nggak disesali gitu, cuman kayaknya nggak usah kayak gitu deh. Biasa aja. Okay. Tapi kan itu kan dari Bapak dan dia sendiri. Tapi kalau ceweknya yang kayak gitu ada nggak? Atau dari ketoksikan tadi tuh bikin ceweknya juga melakukan hal yang sama? Nah, ceweknya tuh waktu SMP tadi ya, nggak kayak gitu. Cuman karena gue ngerasa gue selalu ngambek kayak gitu, ya gue jangan kayak gitu. Oh, jadi mungkin lebih ke ya kamu kalau marah kayak gitu, kamu juga nggak boleh kayak gitu. Nah, gitu. betul. Okay. Bisa dibalikin. Oh, oke. Tapi kalau mungkin kan Bapak Dadi sepertinya tidak pernah mengalami pacaran yang toksik, maksudnya ceweknya yang toksik. Kalau misalnya pendapatnya soal cewek yang toksik yang kayak apa-apa harus video call, saya tidak menyinggung seseorang, tapi maksudnya minta tanggapan. Itu apa-apa curhat ini curhat ya. Lebih ke curhat. Bukan nanya. Gimana menurut Bapak Dandi? Atau misalnya kayak sekedar mau kerja harus bilang atau apa, itu gimana tuh? Apa itu wajar? Oke, kita bahas dulu definisi toksik. Asik. Ini. Definition. Boleh. Jadi kalau menurut saya, toksik itu kondisi di mana ada satu orang yang merasa terbebani. Oh. Ngerti nggak? Jadi ketika dua orang itu merasa fine aja, walaupun orang lain merasa itu toksik, itu nggak toksik buat yang punya hubungan. Contoh tadi ya, ada hubungan yang selalu harus ngasih kabar, harus ngepap, lagi nge-video call. Ada tuh temen gue, video callnya tuh terus nggak mati-mati sampai mau aja sampai video call. Gitu. Maksudnya mau ngeliatin apa tai? Apa gitu? Kenapa harus gitu ya? Sleep callan sampai ketiduran gitu, radiasi. Oh iya betul. Kan banyak yang gitu. Cuman kalau misalkan si cowok sama si ceweknya ngerasa fine aja ngelakuin itu menurut saya tidak toksik. Kalau tidak terbebani ya. Tidak terbebani. Cuman kalau ada satu nih ngerasa terbebani, naon sih? Mana itu nanya-nanya kayak gitu orang cerita gitu ya. Nah itu baru toksik. Gitu. Jadi kalau menurut saya definisi toksik itu ketika dua-duanya tuh salah satu ada yang merasa terbebani atau merasa keberatan. Gitu guys. Jadi Ilham terbebani nggak? Tidak dong.
Seneng gitu ngepap. Saya cowok yang setia, yang baik hati. Oh, yes. Ngomong-ngomong soal bucin ya, kemarin tuh ada, ini mungkin agak out of topic tapi masih tentang bucin ya. Kemarin tuh nggak baru-baru kemarin sih, tapi ada berita, tahu nggak berita yang soal Raja Ampat. bukan. Ada cowok yang beliin ceweknya iPhone. Terus kalau nggak salah itu pakai uang orang tuanya apa gimana gitu kalau nggak salah. Cowok beliin ceweknya iPhone. Kalau itu bucinnya tuh gimana tuh menurut Bapak Dandi? Itu Apakah itu termasuk toksik? Tapi nggak tahu juga sih, kan nggak tahu itu terbebani apa enggak ya? oke, itu lo sebenarnya bukan ke toksik sih, lebih ke dia orang kaya. Jadi nggak udah ngasih apa gitu. Iya juga sih. Nggak apa-apa, nggak masalah mau ngasih apa. Berarti bucin tuh kalau menurut orang lain gak wajar, tapi kalau menurut dia itu biasa aja, itu wajar. Iya. Fine aja ya. Iya, kalau menurut gua gitu ya. Oke. Sampai misalkan ada hubungan nih, dia suka mainnya physical attack, tampar-tamparan. Cowoknya suka nampar, ceweknya suka nampar. Ilham suka ditampar? Oh, Tidak dong. Misalkan ada yang saling suka nampar gitu, kalau berantem cakar-cakaran sampai berdarah-berdarah. Tapi kalau dua-duanya ngerasa gua gitu, dia gitu, walaupun kita pasti menganggap itu toksik kan. Tapi kalau mereka yang saling menerima ya udah sih hubungan itu mereka. poin bagus sih. Berarti harus ada salah satu yang terbebani. Nah, tapi ngomong-ngomong itu ada loh yang kayak begitu loh, yang kayak dia tuh toksiknya tuh bener-bener yang fisik tapi masih stay gitu. Ya ada, itu temen gua. Waduh, Temen gua ada. Temennya Samsak Tinju. Iya, makanya gua bilang tolol, tapi ya udahlah, ada gimana ya. Iya sih. Semoga aja, fine aja. ya fine aja ya. Semoga bisa langgeng terus dan maksudnya ya bisa menerima lah, saling menerima udah. Tapi kalau kayak gitu tuh pemicunya apa sih? Waduh, pemicunya nggak tahu ya, nggak pernah. Selingkuh kah? Atau Mungkin bisa jadi orang oke, ketiga oke, atau oke. masalah apa nggak tahu lah. Nah, tadi gara-gara saya mention selingkuh nih ya. Kalau menurut Bapak Dandi kan, kalau misalnya pernah nggak sih Waduh, selingkuh? udah tuh kita cukupkan acara kali ini. Maksudnya selingkuhnya tuh nggak harus yang sampai punya 2 pacar, tapi mungkin kan untuk taraf tertentu ada yang menganggap punya pacar tapi ngobrol sama cewek lain aja itu udah selingkuh. Nah, siapa tahu ada yang tuh. Oke, selingkuh kalau misalkan kondisinya gua punya pacar itu nggak pernah. Tapi Nggak pernah kayaknya. waduh. Nah, berarti kalau punya pacar nggak punya terus gimana? Oke, jadi Pernah punya pacar nggak selingkuh tuh gimana berarti? ya jadi kondisinya ketika pacaran terus selingkuh atau jalan sama cewek lain itu nggak pernah. Cuman kalau misalkan ngedeketin beberapa cewek, nah itu jadi dianggapnya tuh orang-orang nganggapnya selingkuh gitu. Padahal gua mah nganggapnya konsisten kali ya. ya misalkan gua deketin A, B, C, besok jalan sama ini, besok jalan sama ini. Nah, itu pernah gitu. Dan gua nggak nganggap itu selingkuh. Itu selingkuh nggak sih? Itu lebih ke nggak konsisten aja. Nggak konsisten. Tapi kan kalau ceweknya Udah tobat ya Allah. Tapi kalau ceweknya nggak ngerasa, maksudnya kalau dia baper kan bukan tanggung jawab kita ya. Anjay. Betul nggak sih? Maksudnya tuh kalau misal ngomongin yang tadi ya, kalau di antara cewek itu tuh nggak ada yang kita kasih kepastian sih, kayaknya itu fine aja kan? Atau gimana menurut Bapak dan? Nggak tahu ya. Ya jadi maksudnya tuh kalau misalnya kita nggak pernah ngerasa ngasih kepastian sih, kayaknya itu nggak selingkuh ya, apalagi kan belum pacaran ya. Belum sering kayak gitu. Pernah waktu SMA. Waktu SMA tolong. Waktu itu saya orang sih pernah ngobrol sama salah satu teman orang kalau misalnya batasan selingkuh tuh misalnya kalau jelas punya pacar dulu dong. Yang kedua, kalau misalnya udah ada indikasi-indikasi tertentu kayak misalnya ngasih harapan atau apa. Nah, kalau menurut Bapak Dandi sendiri, taraf tertentu, oh ini selingkuh, itu tuh harus apa gitu? Oke, kalau misalkan kayak gitu, kalau menurut saya kan tadi pertama punya pacar dulu. Nah, sebenarnya yang bisa menganggap itu selingkuh itu adalah pasangan kita. Misalkan gini, kita nganggap kalau misalkan kita jalan sama cewek lain,
tanpa perasaan itu nggak selingkuh. Misalkan kita nggak Oh, selingkuh. oke. Cuman kalau cewek kita merasa itu selingkuh, berarti kesimpulannya itu selingkuh. Oh, berarti kesimpulan dari itu selingkuh apa enggaknya dari pasangan kita tuh? Iya, dari pasangan kita. Oh, Gitu. oke. Jadi bukan kita yang menentukan ini mah nggak selingkuh gitu. Walaupun itu bilang ngomong. Walaupun bilang. Oh, oke. Jadi apapun hal yang menurut pasangan kita itu selingkuh, berarti itu halnya selingkuh. Berarti taraf selingkuh dia tuh segitu. Jangan kita jangan lewati gitu. Oke. Berarti memang harus ngobrol kali ya. Kayak Betul. Jangan do and don'ts-nya gitu ya mungkin ya. Betul. Komunikasi is key. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong komunikasi, Bapak Bernardi sendiri pernah LDR nggak sih? Oh, jelas. Apa? Pernah lah. Oh, pernah. Nah, Pernah. boleh ceritakan sedikit pengalaman LDR-nya, apakah beratkah menurut Bapak Dandi? Berat atau- banget. Gua adalah orang yang sangat gak bisa LDR. Karena Gua pacaran 1 tahun, 5 bulan. Oke. 5 bulan LDR putus. 5 bulan LDR putus. Karena seberat itu LDR. Karena kebetulan LDR-nya karena COVID ya. Ntar dulu. LDR tuh beda kota atau beda kecamatan? Beda kota lah, gila. Beda kecamatan mas, samperin lah. Oh, beda kota. Beda kota, Jakarta atau Jogja atau Jabodetabek. Oh, sebenarnya dekat sih, cuman mungkin karena COVID ya. Karena COVID gak bisa ketemu selama oke. susah. Itu yang bikin berat tuh komunikasinya kah atau kangennya kah atau Kayaknya mah kangennya, jadi kayak sering ngajak berantem. waduh. Saya teh gitu, jadi apa dimasalahin gitu, jadi kayak Oh, gitu. susah lah LDR, jangan LDR ya guys. Waduh. Saya. Wush. LDR tapi punya simpanan. Waduh. Tidak. Mungkin episode kali ini seperti itu dulu aja ya. Mungkin agak beda ya formatnya sama yang episode pertama. Kalau yang episode pertama tuh sama Bapak Bowo, dia lebih ngomong yang serius dan lebih ke deep talk. Tapi kalau saya sepertinya tidak bisa seperti itu, lebih pengen ya fun aja ngomongin pengalaman bucin, gimana pernah toksik apa enggak dalam hubungan. Tapi banyak poin-poin yang menarik sih di sini ya. Mungkin next kita akan seperti ini, mungkin di set yang seperti ini. Jadi kalau kalian punya pengalaman bucin, boleh ceritakan di kolom komentar, nanti kita bacakan dan kita tertawakan. Ya udah, mungkin segitu dulu aja guys untuk episode kedua. Thank you. Katakan putus.